Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator Mbah Yai Abdullah Sarwani yang saya hormati dan Mbak Lena Mariana Moti. Saya mau sedikit memberikan tanggapan kepada dua narasumber yang saya kira pada sore hari ini bisa menyampaikan pemaparan yang sangat baik sekali. Mbak Lena tadi sangat normatif dengan memaparkan apa yang sebenarnya sudah tercantum di dalam hasil-hasil muktamar, baik muktamar yang ke-6, muktamar ke-7, ke-8, bahwa P3 sebagai partai Islam dengan jati dirinya, prinsip perjuangannya, kemudian misi politiknya, ini P3 betul-betul partai yang luar biasa sebenarnya, lebih baik daripada partai-partai yang lain. Itu yang sering saya sampaikan dengan kader-kader P3 di cabang-cabang. Ternyata P3 ini partai yang keislamannya kuat. Putusan-putusan muktamar itu sangat baik sekali. Bahkan ADART kita itu asasnya adalah asas Islam yang bercirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu luar biasa sekali. Maka oleh karena itu tema ini saya sebenarnya agak senang, tetapi kok temanya kembali ke jati diri Partai Islam. Kalau kita kembali sepertinya kemarin itu belum Partai Islam. Mestinya begini Mas Idi, nyuwun sewu, mohon maaf. Tema yang pas itu adalah pemantapan dan penguatan P3 sebagai Partai Islam. Jadi penguatan, pemantapan dan penguatan P3 sebagai Partai Islam. Ini yang sekarang ini menurut saya memang perlu dimaksimalkan. Karena apa? Karena P3 ini sudah Partai Islam sejak tahun 1998. Pada muktamar pertama di era reformasi, P3 menjadi Partai Islam. Diperkuat dengan hasil muktamar ke-8, asas kita adalah asas Islam bercirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kita juga dikritik oleh Mbah Kiai Haji Abdullah Sarwani. Saya sangat terima kasih kritik-kritiknya Pak Abdullah Sarwani bahwa memberikan tadi saya katakan bahwa apa yang dipaparkan oleh Mbak Lena tadi betul, bahwa kita ini adalah partai yang misi-misi keislaman dan prinsip-prinsip keislaman ini sebenarnya sudah baik, paling baik di antara partai-partai yang tadi saya sebut. Kita tadi dikritik oleh Pak Yai Abdullah Sarwani bahwa posisi P3 sekarang ini sedang terbawa arus sekuler, terbawa arus politik sekuler, yang sekarang para kader P3 itu mengalami keresahan dan sering mengkritik kepada DPP P3 khususnya lewat WA grup dengan kata-kata begini, inilah P3 kalau ikut di rezim yang bukan Partai Islam, ini dampaknya akan menimbulkan kritik yang luar biasa dari grassroots P3.
anak-anak muda P3 itu mengalami sebuah kerasahan terhadap apa yang ditampakkan oleh P3 sekarang. Maka oleh karena itu Mbak Lena maupun Pak Yai Abdullah Sarwani, saya kira yang saya amati sekarang bahwa P3 ini yang ditampakkan oleh teman-teman adalah teman-teman DPP khususnya. Saya amati ada perasaan ewuh, ada perasaan takut. Apakah karena partai kita ini yang kecil berhadapan dengan kekuatan besar? Dulu zaman rezim Orde Baru, partai kita tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tetapi begitu gigihnya menyuarakan aspirasi-aspirasi umat Islam, sehingga umat Islam pada saat itu respon sekali terhadap P3. Nah sekarang ini publik P3, masyarakat P3, rasa kebanggaannya kepada P3 menurun. Ini alhamdulillah tadi disampaikan oleh Mas Idi, ada RUU minuman beralkohol, larangan minuman beralkohol. Saya kira itu RUU yang patut kita acungi jempol. Berhasil atau tidak, fraksi P3 di tingkat RI harus bersungguh-sungguh menampakkan kesungguhannya. Saya kira itu catatan penting dan investasi politik yang sangat penting bagi Partai Persatuan Bangunan. Itu menunjukkan bahwa P3 menampakkan sebagai partai Islam yang sesungguhnya. Ya kemarin-kemarin itu agak kering kita, agak kering. Maka oleh karena itu sekali lagi saya tidak lama-lama, saya memberikan harapan kepada DPP P3 pada Muktamar ke-9 ini, Mbak Lena, Mas Idi sebagai steering komite, Mas dan para steering komite yang lain, marilah kita perkuat, mari kita mantapkan, mari kita tunjukkan action politik P3 yang betul-betul membawa aspirasi umat Islam. Kadang-kadang sederhana, contoh begini, warga P3 itu menilai, mengkritik kenapa Syekh Ali Jabir itu ditusuk pakai senjata tajam, tetapi tidak ada tokoh P3 yang menjenguk, memberikan respon. Kalau respon ada, tapi menjenguk dan kemudian diviralkan. Yang seperti ini menjadi kebanggaan partai di tingkat bawah. Contoh itu ya. Kemudian soal Habib Rizik kemarin yang tampak si Mbah Kiai Haji Syukron Makmun. Alhamdulillah Mbah Syukron Makmun tampak. Ya. Hal-hal seperti ini sangat nantikan oleh para kader P3 yang tadi sudah diberi kritik dan saran oleh Mbah Kiai Haji Abdullah Sarwani. Ke depan Mbak Lena, Mas Idi, Pak Yai Abdullah Sarwani, saya berharap bahwa kita ada konsep-konsep yang kuat, baik konsep politik, konsep keagamaan yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Lena, Islam wasatiyah. Saya kira Islam wasatiyah itulah Islam yang moderat, yang bisa mengayomi semua komponen masyarakat di Indonesia. Itulah saya kira yang akan menjadi pilihan pas untuk P3. Walaupun ini juga dikritik oleh sebagian kelompok Islam tertentu. Tetapi saya kira kalau P3 mengambil posisi ini dengan dijabarkan dalam bentuk prinsip-prinsip perjuangan yang nyata melalui konsep ekonominya, konsep pendidikannya, APBN itu didorong untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil, didorong untuk berpihak kepada pendidikan yang berpihak kepada masyarakat, demikian pula pertaniannya berpihak kepada petani, demikian pula kebijakan nelayan berpihak kepada nelayan-nelayan kecil, dan seterusnya. Inilah saya kira P3 akan mendapat respon dari publik yang cukup baik. Yang selama ini
yang selama ini kita masih dirasa kurang. Maklum kita memang jumlah kursi hanya 19, walaupun tadi ada hiburan serasa 91. Ya, saya sangat bangga 19 orang ini. Saya kira DPP P3 perlu memacu supaya jumlah 19 itu rasanya 91 wakil rakyat yang sedang ramai memperjuangkan aspirasi rakyat di Senayan sana. Saya kira itu Mbak Rena, nanti kita sambut muktamar yang akan datang dengan penuh gegap gempita, dan pesan saya dalam muktamar nanti agar kita betul-betul bersatu, ndak usah rame-rame banget, tetapi kita sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya, sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang saya kira kita masih ada waktu 3 tahun untuk mempersiapkan 2024 ini. Saya kira waktu yang mepet. Kita ini sudah pada posisi yang terendah. Mudah-mudahan perolehan 4,2% itu adalah perolehan yang terakhir. Kita harus bangkit, kita harus jaya. P3 jaya, P3 menang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali lagi memang partai kita ini partai rakyat gitu. Tidak apa-apa burung, tetapi rakyat. Tidak hanya merakyat, tetapi miliknya rakyat gitu loh. Miliknya umat gitu. Jadi saya kira yang juga amat penting gitu. Kalau kita tidak merasa dimiliki oleh umat, tidak merasa didukung, misalnya tiba-tiba ada yang saling mengenal dengan baik, itu secara emosional itu menumbuhkan tingkat silaturahim yang luar biasa. Dan nilainya itu hanya ada pada partai kita, saya kira. Jadi kalau kita mampu mempertahankan ini saja, saya kira itu penting untuk menghadapi pemilu di masa-masa yang akan datang. Perkara pilihan pimpinan itu juga penting. Sekarang kita tampung semuanya tanpa kecuali. Dari intelektual mudanya, dari anak muda, dari ulamanya, dan lain-lain. Jangan pagi-pagi sudah dikasih jaring yang sempit gitu. Kita buka saja. Nanti toh masyarakat akan paham. Dan sudah lama tidak ketemu dengan wakil wilayah Jawa Tengah, tetapi saya kembali berputar. Ingatan saya, oh ya, waktu itu memang kita sering bersama-sama. Ya. Dan ini semua yang saya kira perlu dipastikan. Malah untuk terakhir bahwa ada perbedaan kadang-kadang, perbedaan itu hikmah saya kira. Jangan perpecahan itu petaka. Gitu. Perbedaan itu hikmah, jadi perbedaan itu petaka. Jadi mudah-mudahan saya berharap kesatuan kita ini benar-benar merupakan unity gitu. Ada klub sepak bola dari Inggris, kalau namanya United itu benar-benar bersatu kelompok. Saya kira kita bisa melakukan itu. Saya kira ini sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan Mbak Lena menambahkan hal-hal yang lebih tinggi. Yang tadi dari Pak Istajib mungkin mau direspon yang dari Pak Istajib tadi. Yang dari Jawa Tengah. Yes. Jadi Jawa Tengah tentunya pada prinsipnya ya kembali mempertahankan wakil terbanyak gitu di wilayah gitu, dan saya kira potensinya luar biasa di Jawa Tengah itu luar biasa. Di dapil 7 saja ditambah dengan dapil yang lain itu ada 2-3 calon yang saya kira sangat bagus untuk representatif, tidak repotin gitu.
bojomu kok ora seneng gedang. Senengane gedang. Jadi kalau ini diperhatikan, ya, saya kira jangan mengedepankan calon dari pusat atau dari mana yang didesain dengan pola yang agak lain, Mbak Lena. Tapi yang muncul bertolak dari usulan dari bawah. Saya kira ini sudah saatnya. Saya kira aspirasi sekarang ini adalah memberikan untuk diminta perhatiannya dari daerah. Dan saya percaya Jawa Tengah akan bisa solid. Apalagi salamnya dua ini. Mobilnya itu saya sama mobilnya lagi. Ada penutupnya ada dua khusus Jawa Tengah. Dan memang tidak ada perbedaan. Ada walau maafik khusus Jawa Tengah penutupnya. Untuk informasi Pak Kiai, kalau Jawa Tengah ini untuk DPRD provinsi di mana-mana turun di provinsi Jawa Tengah naik satu Pak. Bahwa komando Pak Ketua DPW Pak Mas Ruhan. Jadi memang prestasi untuk provinsi kan. Iya. Boleh naik. Mbak Lena kita. Mas Isagir, Pak Asenzal, dan Nyanya menghendaki ibu kita semua, biasa dipanggil Nyanya, atas responnya. Mas Isagir, tadi yang saya sampaikan memang untuk memantik dari diskusi kita pada sore hari ini, karena ada persoalan yang sebenarnya pastinya akan menjadi tantangan kita dengan melihat capaian hasil dari pemilu 2019 yang terakhir. Tapi tadi seperti yang diinformasikan oleh Mas Didi, apresiasi yang luar biasa untuk teman-teman di Jawa Tengah ya, terutama kenaikan kursi di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun di DPR RI-nya itu tersisa kursi 4. Berapa? 4. Dari sebelumnya itu di situ kan ada Aku subuh Pak terus ya Mas. Sekjen, Niki enten Mas suaranya masuk. Arwani, Ya, aku silang ya. Nggih, tapi suaranya masuk. Suara saya masih ya? Masih. satu lagi siapa ya? Dari Jawa Tengah. Abdullah Ubab, Oh, ya. Najih, Rajih, Roji. Gus Rajih. Ya, itu terbanyak dari 10 provinsi, termasuk juga DPRD provinsinya. Dan ini sudah dibuktikan ya, kerja keras dari teman-teman di Jawa Tengah. Judul yang kita pilih, ini kembali ke jati diri, ini adalah untuk introspeksi Mas Istaji. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah meneguhkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai Islam. Jadi mengapa kembali ke jati diri? Karena kita tentu saja semua tahu dan jujur satu dengan yang lainnya ya, bahwa selama ini kita mengabaikan jati diri kita. Ya, selama ini kita mengabaikan jati diri sebagai partai Islam. Ragu, kemudian yang seperti tadi disinyalir oleh Ambasador Abdullah Sarwani, kemungkinannya meskipun masih tajib ini setiap muktamar kita perbaiki dengan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada, kecuali 5 hikmat dan 6 prinsip partai yang itu tidak pernah kita ubah, karena yang namanya jati diri ini kan melekat kepada kita, tetapi pada implementasinya, pada program-program yang kita lakukan ini tidak kita jadikan rujukan, tidak kita jadikan pedoman. Bahkan tadi Ambasador Abdullah Sarwani mensinyalir barangkali kita tidak pernah membaca, apalagi mau melaksanakannya. Itu yang menjadi persoalan. Mengapa kita pilih kembali ke jati diri? Karena kita punya jati diri sebagai partai Islam. Nah, itu yang kita maksudkan. Kalau 5 hikmat dan 6 prinsip itu kita jalankan, P3 tidak pernah terjun bebas seperti sekarang. Dari 39 menjadi 19. Tetapi ini kita tidak boleh menyalahkan satu pihak atau pihak yang lainnya, individu satu dengan yang lainnya. Kita introspeksi bersama-sama, mengambil momen muktamar ini, jangan ragu.
mengatakan bahwa Partai kami dipilih. adalah partai Islam Dipilih dan kami sesungguhnya adalah corong dari umat. lagi. Meskipun ada orang lain yang mengambil nama partai umat ya, tapi sesungguhnya dari azas, dari hikmat, dari prinsip, dari lambang, kita lah yang menjadi partai umat. Jadi ini menjadi tantangan kita ke depan juga, karena partai-partai berbasis Islam ini kan juga kita tahu akan bertambah 2 nanti. Belum tahu nanti, mungkin ada 3. Ya, selama ini kan sudah disuarakan ada Masyumi Reborn, Partai Gelora, kemudian Partai Umat, yang kesemuanya ini nanti akan memperebutkan ceruk pemilih Islam. Dan bagaimana kita meraih simpati dan dukungan dari rakyat? Iya. Ya tadi, meneguhkan jati diri kita sebagai partai Islam, jangan ragu membela umat. Tadi kritik bahwa kita tidak care terhadap misalnya kasus Rohingya, kasus Muslim di Rakhine State ya, yang dialami saudara-saudara kita, kemudian saudara-saudara di Uighur, kemudian pengungsi, kasus Palestina, pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem, kemudian juga persoalan-persoalan lain yang dialami oleh umat, ya ada yang tadi dikatakan oleh Mas Istajib ya. Nah ini perlu kita kembali untuk jalan pulang ya Mas Ajib. Jalan pulang ke rumah Ka'bah. Kenapa? Karena kita pernah kehilangan simbol itu ya, karena di-pressure oleh negara waktu itu, sehingga kita berubah menjadi lambang bintang, dan alhamdulillah sekarang kembali ke Ka'bah. Dan kita sepertinya salah perhitungan. Kita tidak bekerja selama ini, kita tidak melaksanakan apa yang menjadi jati diri kita. Kita hanya mengandalkan lambang Ka'bah saja. Karena berpikir bahwa pasti Ka'bah akan dicoblos oleh Pak, sing adminnya langsung kan Mas Farid, jenengan langsung ke Mas Farid malah lebih karena apa? Karena hal yang mendasar menyangkut hak-hak sini di bidang radar ekonomi, P3 Jateng. kesehatan, kesejahteraan Kakak GBK sosial, KKN. masalah hukum, Radar masalah P3 korupsi, Jateng. pemberantasan korupsi. Kita tidak pernah meneguhkan posisi kita bahwa kita ini berpihak kepada rakyat, bahwa kita ikut memberantas korupsi, bahwa kita menjalankan prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu hanya sekedar ada di atas kertas, tapi tidak dilakukan. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Mas Didi, kepada Mas Alwi yang sudah mengambil momen muktamar ini untuk kita membahas mengenai jati diri ini, dan mudah-mudahan bahasan tentang jati diri kita ini bisa menjadi ruh, menjadi spirit pada saat muktamar yang akan kita hadapi, bahwa kita berbenah, kita teguhkan jati diri kita dari sebagai partai Islam, dan apa yang sudah digariskan dalam pedoman-pedoman partai itu semuanya kita lakukan menjadi rujukan, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka P3 bisa bangkit insya Allah di 2024 dan pada pemilu-pemilu berikutnya. Terima kasih Mas Didi.